karena di sini nilai X-nya itu adalah 1/9, maka di sini jawaban yang tepat adalah kuantitas P sama dengan Q. Jawabannya adalah C, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Daten Rijuan di channel Ngopi Ngobrol Perkawis Ilmu. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai tipe-tipe soal UTBK, yaitu khususnya di bagian TPS terlebih dahulu. Nanti kita masuk ke bagian sintaksnya, teman-teman. Oke, di sini kita akan melanjutkan video dari video sebelumnya. Bagi kalian yang belum melihat, kalian dapat tonton terlebih dahulu. Jika sudah, kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai next dari soal-soal yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama. Nah, di sini untuk soal yang pertama itu adalah sebuah pos satpam, biasanya diisi oleh 2 sampai 3 orang. Nah, di sini secara bergantian oleh 5 orang ini ya, oleh Pono, oleh Supandi, oleh Mursid, Daniel, dan Wahyu. Oke, kita tulis dulu. Kita misalkan di sini dengan Pono itu dengan huruf P, Supandi dengan S, Mursid dengan M, Daniel dengan D, dan Waluyo dengan W, teman-teman. Dan di sini tugas jaga ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, di sini tugas jaganya sudah ada. Setiap orang mendapatkan jatah 3 hari bertugas dan libur di hari Senin. Oke, kita tulis dulu jadwal hari-harinya. Kita ganti dulu dengan warna biru supaya terdapat perbedaan. Di sini berarti hari Senin, Selasa. Oke, Senin jangan deh karena libur. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Oke, kita ganti lagi. Nah, di sini jika Mursid bertugas pada hari Rabu, manakah pernyataan yang tepat? Kita tulis Mursid bertugas pada hari Rabu. Di sini Rabu berarti kita isi coret dulu ya dengan Mursid di hari Rabu. Di sini berarti Mursid. Nah, di sini kita baca yang pertama. Pada hari Selasa dan Jumat harus ada 3 personel atau 3 orang. Berarti hari Selasa dan Jumat di sini harus ada 3 orang. Ini juga 3 orang. Oke, selanjutnya di sini Pono bertugas selama 3 hari berturut-turut termasuk Jumat. Berarti di sini Jumat ada Pono. Dan kemungkinan bisa jadi di hari Rabu, Kamis, Jumat, dari Kamis, Jumat, Sabtu, atau Jumat, Sabtu, Minggu. Ada 3 kemungkinan, maka kita tidak usah isi dulu. Dan kita next ke istilahnya itu ketentuan selanjutnya, di mana Daniel tidak bertugas di hari Minggu. Dan di sini hari tugas Supandi dan Mursid berselang-seling. Nah, berselang-seling berarti Supandi dan Mursid ini Mursid di hari Rabu, maka di sini berarti Supandi, Mursid, Supandi berarti di sini Mursid, di sini Supandi, di sini adalah Mursid, teman-teman. Dan di sini Waluyo selalu bertugas bersama Supandi. Berarti di sini Waluyo, di sini Waluyo. Salah deh. Di sini kan di sini Waluyo, di sini adalah Waluyo, teman-teman. Oke, kita lihat dulu. Setiap orang mendapatkan 3 jatah. Berarti ini Waluyo udah. Ini udah. Mursid udah. Oke, selanjutnya karena di sini Daniel tidak bertugas di hari Minggu, maka di sini kemungkinan itu Pono itu kan bertugas selama 3 hari berturut-turut. Berarti karena tidak di hari Minggu, berarti kemungkinan besar bahwa Pono berturut-turut itu dari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Berarti di sini Pono, di sini juga adalah Pono, teman-teman. Dan di sini untuk si Daniel sendiri berarti karena di hari Selasa dan juga hari Jumat harus ada 3 orang, maka Daniel pasti ada di sini dan juga di sini. Dan yang satu lagi, karena setiap orang harus mendapatkan 3 jatah bertugas, maka di sini dan minimalnya itu adalah 2 sampai 3 person, maka di sini untuk hari Rabu kita tambahkan Daniel.
Nah, maka di sini sudah ada di sini 3, di sini adalah 2, minimalnya 2, minimal 2, dan Jumat 3. Dan di sini udah memenuhi semuanya, langsung saja kita cari untuk pernyataan yang tepat yang mana, teman-teman. Maka di sini Pono bertugas dengan Waluyo pada hari Selasa. Hari Selasa Pono bertugas dengan Waluyo, maka ini adalah bertentangan, berarti ini tidak memenuhi. Mursid bertugas pada hari Minggu dengan Daniel. Mursid bertugas pada hari Minggu dengan Daniel, ini tidak memenuhi. Dan di sini Waluyo bertugas dengan Supandi dan Daniel pada hari Rabu. Waluyo, Supandi dan ini tidak memenuhi juga. Di sini ini tidak memenuhi. Daniel bertugas dengan Mursid dan Pono pada hari Jumat. Daniel, Mursid dan juga Pono. Oke, ini memenuhi, teman-teman. Maka di sini jawabannya itu adalah yang D. Nah, jadi ketika kita menemukan tipe soal seperti ini, maka kita harus mengetahui dulu keyword atau kata kuncinya. Biasanya pas di pertanyaan di sini, karena pada hari Rabu ini ada Mursid, maka kita dapat menentukan untuk yang berselang-seling ini. Nanti juga selanjutnya itu adalah ke beberapa soal-soal atau ke beberapa pernyataan-pernyataan yang ada di pernyataan ini, teman-teman. Oke, kita next ke soal yang selanjutnya. Bilangan real X memenuhi persamaan di sini basis 4 dari log 3 tambah basis 3 log X dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, dari sini berdasarkan informasi yang diberikan di atas, manakah hubungan yang benar antara P dan Q. Nah, di sini di mana P itu adalah X, berarti X dari ini, teman-teman, kita harus mencari, dan Q-nya itu udah ada nilai atau udah ada konstantanya. Oke, kita lihat dulu untuk penyelesaian ini itu sebenarnya sama aja dengan seperti ini, teman-teman. 4 log dari di sini 3 ditambah 3 log X dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, di sini mungkin saya akan ambil dulu untuk penyelesaian pertama, di mana kita dapat ketahui bahwa A log B sama dengan C itu sama aja dengan A pangkat C sama dengan B. Maka di sini kita rubah ini, berarti di sini 4 pangkat 0 sama dengan hasilnya ini 3 ditambah 3 log di sini X dikurangi 1. Nah, di sini 4 pangkat 0 itu berapa? Apabila A dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya itu adalah 1. 1000 dipangkatkan 0 hasilnya 1. 4 dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1 sama dengan 3 ditambah 3 log X dikurangi 1. Nah, di sini 3-nya pindah menjadi berapa? Iya, negatif 2 sama dengan 3 log di sini X negatif 1. Oke, kita samain lagi dengan ini, kembali ke sifat ini. Maka di sini menjadi 3 pangkat negatif 2 sama dengan X negatif 1. Nah, di sini apabila ada A pangkat min 1 itu sama aja dengan 1 per A. Berarti ini juga 1 per 3 pangkat 2 sama dengan X min 1. 3 pangkat 2 berapa? 3 kali 3 adalah 9. 1 per 9 ininya pindah menjadi positif. 1 sama dengan X. Jika kita lebih sederhanakan lagi, X sama dengan 10 per 9. Karena kita samakan ini 9 per 9, maka di sini 9 tambah 1 10 per 9, atau sama aja dengan 1 per 9. Nah, ini untuk nilai X. Karena di sini nilai X-nya itu adalah 1 per 9, maka di sini jawaban yang tepat adalah kuantitas P sama dengan Q. Jawabannya adalah C, teman-teman. Nah, ada juga cara yang kedua kita gunain yang seperti ini, teman-teman. Jika ada 4 log dari 3 ditambah ini ada 3 log X dikurangi 1 ini dalam kurung lagi sama dengan 0. Nah, di sini 0 ini itu dapat kita rubah menjadi 4 log 4
pangkat 0. Karena ini itu sama aja, ini jika dikedepankan menjadi 0, 4 log 4 itu sama dengan 1, teman-teman. 1 dikali 0 ya hasilnya adalah 0. Sehingga di sini 4 lognya dapat kita coret, ini juga dapat kita coret. Sehingga menjadi 3 ditambah 3 log. Di sini X dikurangi 1 sama dengan 4 pangkat 0 berapa? Hasilnya adalah 1, teman-teman. Maka di sini 3 log X dikurangi 1 sama dengan 1 dikurangi adalah negatif 2 log X dikurangi 1, ini itu sama dengan berarti 3 log, ini adalah 3 pangkat, di sini 3 ini hapus lagi, ini hapus kemana ya, ke sini mungkin, nah di sini maaf rada ngelag ya teman-teman, sehingga menjadi X min 1 sama dengan 3 pangkatnya itu sama aja dengan 1/3 pangkat 2. Nah ini sama aja dengan ini, kurang lebih operasinya ya, maka hasilnya itu sama aja, X sama dengan 1/9 teman-teman, dan hasilnya pun sama. Kalian dapat memilih mau cara yang ini, yang pertama, atau cara yang kedua kalian, dan yang penting jawabannya sama teman-teman. Oke, kalian dapat mengikuti. Langsung saja kita next ke soal yang selanjutnya. Nah, jika PQ sama dengan PR, berapa luas segitiga PQR? PQ di sini PQ sama dengan PR. Maka ditanyakan luas PQR, teman-teman. Di sini ada dua pernyataan, di mana pernyataan pertama seperti ini, pernyataan kedua seperti ini. Apakah hanya pernyataan pertama saja? Apakah hanya pernyataan kedua saja, atau kita dapat menggabungkan untuk menjawab mengenai luas segitiga ini menggunakan dua pernyataan ini? Oke, kita coba dulu untuk pernyataan pertama, di mana sudut PQR adalah 60 derajat, berarti ini 60 derajat, ini juga 60 derajat, dan di sini juga adalah 60 derajat. Berarti ini itu adalah segitiga sama sisi, teman-teman. Karena sudutnya sama, berarti panjang sisinya juga akan sama, teman-teman. Nah, apakah dengan diketahuinya hanya pernyataan satu saja itu akan mendapatkan luas segitiga PQR, di mana luasnya itu adalah setengah kali alas dikali tinggi? Oke, di sini kan tidak memenuhi, teman-teman, atau kita tidak akan mendapatkan karena alasnya juga tidak diketahui, tinggi juga tidak diketahui. Oke, untuk pernyataan kedua, di mana QR sama dengan 10, 3, kurang lebih seperti ini. Ini adalah Q, ini itu adalah R, ini itu adalah P, di mana QR adalah 10. Apakah ini menjawab? Ini juga tidak, teman-teman, karena kita tidak mengetahui tingginya itu berapa, karena di sini juga kita tidak dapat mengetahui ini tuh segitiga apa gitu, teman-teman, dan kurangnya variabel untuk tambahan agar menentukan tingginya ini. Berarti ini juga tidak memenuhi, pernyataan satu saja tidak memenuhi, pernyataan dua saja tidak memenuhi. Kita coba untuk di-compare atau digabungkan keduanya, di mana QR itu adalah 10, berarti ini juga pasti 10 ya. Ini adalah 10. Kita cari di sini tingginya berapa. Oke, berarti dapat kita cari bahwa tingginya itu adalah di sini 10, berarti di sini kan setengahnya adalah 5, ini juga 5. Berarti 10 kuadrat dikurangi 5 kuadrat terus diakarin, itu adalah T. Atau kita ambil bagian terkecil, tegak, ini lurus. Ini adalah 60, ini adalah 30, dan di sini itu adalah tegak lurus atau 90 derajat. Nah, di sini jika ini adalah 10, di sini adalah 5, maka T-nya dapat kita ketahui. Dan di sini itu adalah segitiga istimewa, teman-teman. Karena untuk lebih mudahnya kita dapat menentukan seperti ini. Ini 60, ini 30 derajat, di sini tegak lurus. Maka di sini apabila ini 2A, di sini itu adalah A, maka di sini itu adalah A akar 3, teman-teman. Jika di sini itu adalah 5, berarti ini adalah 5 dikali 2 adalah 10, maka di sini adalah 5 akar 3. Ini sama dengan tinggi, teman-teman. Maka untuk luasnya itu adalah setengah, alasnya itu adalah 10 dikali tingginya itu adalah 5 akar 3.
kita ketahui luas segitiganya itu sama dengan demikian. Maka ini menjawab teman-teman, berarti di sini dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaannya, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Jawabannya adalah yang C. Ini adalah jawaban yang paling tepatnya. Nah, jadi teman-teman, jika kita menemukan tipe soal seperti ini, maka kita pahami dulu apa yang diinginkan oleh soal dan pernyataan-pernyataan apa saja yang diketahui, dan kita coba satu-satu. Jika tidak memenuhi satu-satu, kita lihat dulu di satu saja, tetapi dua tidak cukup. Kita coba ini dengan ini dengan ini. Jika misalkan ada, misalkan ini kan dua pernyataan cukup, dan di sini kan ini duanya memenuhi, maka jawabannya itu adalah yang C. Maka dari itu kita lihat dulu jawabannya, kita pahami dulu soalnya untuk menentukan atau menjawab tipe soal seperti ini. Oke, kita next ke soal yang selanjutnya. Nah, di sini teman-teman, jika 3x dikurangi Y itu sama dengan 12, maka berapa nilai dari 8x per 2Y, teman-teman? Dan di sini kita coba dulu, ini 8x per 2, maaf, di sini 2Y, ini pangkat ya, mohon maaf. Kita dapat sederhanakan dulu, ini karena basis atau ininya itu adalah 2, maka di sini tuh kita rubah dengan 2 lagi, maka di sini sama aja 8 itu sama aja dengan 2 pangkat 3 kan. Kita kalikan dengan x per 2 dengan y. Ini itu sama aja dengan 3x per 2 pangkat y. Ini itu kan sama aja dengan apabila ada a pangkat n dipangkatkan dengan m, maka itu sama aja dengan a pangkat n dikali m. Nah, mungkin seperti ini. Apabila ada a pangkat n dibagi a pangkat m sama aja dengan a pangkat n dikurangi m. Nah, di sini berarti ini itu sama aja dengan 2 pangkat 3x dikurangi y. Nah, di sini 3x dikurangi y itu sama aja dengan 12, maka di sini 2 pangkat 12. Oh, udah ada teman-teman. Jawabannya itu adalah yang A. Oke, kita next ke soal yang selanjutnya. Jika x dikurangi 1 dibagi 3 itu sama dengan k, di mana nilai k-nya itu adalah 3, maka berapa nilai dari x? Oke, ini soal yang easy. Kita masukin saja x dikurangi 1 dibagi 3 sama dengan k itu adalah 3. X dikurangi 1 sama dengan 3 kali 3 9, maka di sini x sama dengan 9 ditambah 1, x sama dengan 10. Ada nggak? Ada. Jawabannya adalah yang D, teman-teman. Oke, kita next ke soal yang selanjutnya. Oke, di sini di sini ada evaluasi materi, teman-teman, karena kita udah melakukan 2 kali pertemuan mungkin, maka kita akan evaluasi materi seberapa besar pengetahuan teman-teman mengenai soal-soal yang sudah kita bahas. Kalian dapat kerjakan ini, dan juga kalau misalkan udah ketemu, kalian dapat tulis jawabannya itu di kolom komentar. Kita spill dulu bahwa ini itu adalah lingkarannya itu adalah menggunakan Pythagoras. Nah, di sini karena ini ada 6, ada 8, ini itu dari 3, di sini adalah 4, di sini adalah 5. Di sini berarti 3 dikali 2 adalah 6, 4 kali 2 adalah 8, 5 kali 2 berarti ini itu adalah 10. Kalian dapat tentukan lagi sudut-sudut mana yang kalian butuhkan untuk menemukan nilai X ini. Jika kalian sudah menemukan, kalian dapat tulis jawaban kalian di kolom komentar, dan kita akan berdiskusi apakah jawaban tersebut benar atau salah. Dan mungkin di next video saya akan membahas dulu soal ini sebelum kita melanjutkan pembahasan di video selanjutnya. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, jangan lupa untuk subscribe, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain. Dan semoga teman-teman semua dapat masuk ke PTN favorit kalian, PTN impian kalian, dan semoga dilancarkan untuk UTBK 2022-nya. Oke, see you next video.